Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih diperjumpakan Allah SWT dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah, di kesempatan ini di edisi Kafah 228 Reaction to Buletin Dakwah Kafah edisi 228 dengan bertema hukum untuk semua. Maka dari itu marilah kita simak bersama-sama ya. Kita simak bersama-sama hukum untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 228 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, 21 Januari 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema hukum untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa waktu terakhir ada satu kasus yang mencuat yang menjadi perhatian publik. Aktivis 98 Ubaidillah Badrun melaporkan dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 10 Januari 2022. Laporan itu perihal dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang lewat bisnis kedua anak Jokowi yang mempunyai relasi dengan perusahaan pembakar hutan. Dikutip dari Tempo.co 17 Januari 2022. Buntut dari laporan itu, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, melaporkan Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyampaikan laporan palsu. Dikutip dari Tempo.co 16 Januari 2022. Selain itu, setelah pelaporan itu, Ubaidillah Badrun diberitakan mengalami teror setidaknya dalam 3 bentuk. Ancaman di medsos, telepon pada malam hari dari orang tidak dikenal, dan rumahnya diamati oleh 2 orang. Dikutip dari jpnn.com 16 Januari 2022. Sekarang bolanya tentu ada di pihak aparat penegak hukum, baik KPK maupun kepolisian. Banyak yang berharap semua kasus hukum, apapun kasusnya dan melibatkan siapapun, bisa ditangani secara adil dan profesional demi menegakkan hukum, mewujudkan keadilan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Pendengar rahimakumullah, harus adil. Islam mensyariatkan agar penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh rasa suka dan tidak suka, kawan atau lawan, dekat atau jauh. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Imam At-Tabari menjelaskan ayat di atas. Allah SWT berfirman, janganlah permusuhan kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil dalam menghukumi mereka dan memperlakukan mereka sehingga kalian berlaku zalim terhadap mereka karena adanya permusuhan antara kalian dan mereka. At-Tabari dalam kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran jilid 10 halaman 95. Begitu pula menegakkan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasihan, yakni rasa kasihan yang menyebabkan tidak menjalankan hukum terhadap pelaku kriminal. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah rasa kasihan kepada keduanya, pelaku zina, mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah. Pendengar rahimakumullah, harus berlaku untuk semua. Islam mensyariatkan bahwa hukum itu harus berlaku untuk semua dan diberlakukan untuk semua. Tidak boleh ada privilege dalam penerapan hukum sehingga seolah ada orang atau kelompok orang yang tak tersentuh hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu hududallahi fil qaribi wal ba'idi wa la ta'khudhukum fillahi laumatul laim." Tegakkanlah hukum Allah atas orang dekat ataupun yang jauh. Janganlah celaan orang yang suka mencela menghalangi kalian untuk menegakkan hukum Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis ini jelas memerintahkan kita untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi atau tebang pilih. Frasa fi al-qarib wal ba'id maknanya bisa yang dekat dan yang jauh dari sisi nasab dan kekerabatan. Bisa juga bermakna yang kuat dan yang lemah atau yang bangsawan, pejabat, tokoh dan rakyat biasa. Bisa pula berlaku untuk yang dekat dan yang jauh dari aspek apapun karena frasa tersebut bersifat umum. Bisa dari sisi pertemanan, persahabatan, kelompok, nasab, kerabat, hubungan bisnis, pendukung dan aspek lainnya. Bisa juga frasa tersebut bermakna kedekatan hubungan. Jadi kedekatan personal tidak boleh berpengaruh dalam menerapkan hukum. Bisa juga kedekatan itu dari sisi kedekatan dengan kekuasaan dan penguasa. Lalu orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan penguasa atau orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan bisa dengan mudah lolos dari jerat hukum. Bisa juga kedekatan itu dipahami dari sisi kuat dan lemahnya pengaruh di masyarakat, banyak dan sedikitnya pengikut, banyak sedikitnya kekayaan dan sebagainya. Semua itu tidak boleh mempengaruhi penegakan hukum. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan la ta'khuzkum fillah laumatul laim. Maknanya janganlah celaan orang yang suka mencela menghalangi kalian untuk menegakkan hukum Allah. Jangan sampai komentar-komentar orang mempengaruhi penegakan hukum. Komentar orang hendaknya tidak dipedulikan, baik komentar mendukung apalagi komentar orang yang mencela. Artinya, yang harus diperhatikan adalah penegakan hukum dan keadilan itu sendiri, yakni penegakan hukum yang bersumber dari Allah SWT sebagai sebuah kewajiban. Karena itu, yang boleh diperhatikan hanyalah pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai ketentuan hukum syariah. Pertimbangan-pertimbangan lainnya tidak boleh diperhatikan apalagi sampai mempengaruhi penegakan hukum, baik membuat hukuman menjadi lebih berat atau menjadi lebih ringan, apalagi sampai lolos dari hukum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa penegakan hukum secara diskriminatif justru akan menyebabkan kehancuran masyarakat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa pernah ada seorang perempuan terhormat dari Quraisy Bani Makhzum mencuri. Lalu mereka berkata, "Siapa yang bisa bicara kepada Rasulullah tentang dia?" Tidak ada yang bisa kecuali Usamah bin Zaid. Lalu Usamah berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Usamah, apakah engkau hendak memintakan keringanan dalam penegakan hukum Allah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan berpidato, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuh wa idza saraqa fihimudh dha'ifu aqamu alaihi al-hadd wa imullah law anna Fatimah ibnata Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka itu, jika orang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan, dan jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini menegaskan asas persamaan di muka hukum. Semua orang punya kedudukan yang sama di muka hukum. Tidak seorang pun berada di atas hukum. Tidak seorang pun yang punya hak istimewa dan kebal dari hukum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa penyimpangan terhadap pelaksanaan asas persamaan di depan hukum menjadi sebab kemunduran,
kerusakan, bahkan kebinasaan suatu kaum atau masyarakat. Pendengar rahimakumullah, solusi Islam. Dalam pandangan Islam, kunci keberhasilan pencegahan dan pemberantasan KKN atau korupsi kolusi nepotisme ada dua. Yang pertama, sistem hukum atau pemerintahan yang anti KKN. Yang kedua, pejabat dan aparatur pelaksana serta penegak hukum yang jujur, bersih, tegas, dan konsisten. Sistem hukum atau pemerintahan yang anti KKN tidak lain adalah sistem hukum atau pemerintahan Islam. Dalam sistem hukum atau pemerintahan Islam tidak akan ada politik biaya tinggi, celah bagi KKN dalam pemilihan penguasa dan pejabat, dan setelahnya akan tertutup sama sekali. Tidak seperti sistem hukum atau pemerintahan seperti sekarang ini. Secara praktis, pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui yang pertama, penanaman iman dan takwa khususnya kepada pejabat dan pegawai. Aspek ketakwaan menjadi standar utama dalam pemilihan pejabat, bukan kedekatan dan balas jasa politik. Ketakwaan itu akan mencegah pejabat dan pegawai melakukan kejahatan korupsi. Yang kedua, sistem penggajian dan kompensasi yang layak sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk berlaku korup. Yang ketiga, ketentuan serta batasan yang sederhana dan jelas tentang harta ghulul atau haram, serta penerapan pembuktian terbalik. Ini disertai dengan pencatatan harta pejabat dan aparatur serta audit secara berkala. Jika mencurigakan, yang bersangkutan harus membuktikan hartanya diperoleh secara benar dan legal. Jika tidak, maka jumlah yang tidak wajar itu disita untuk negara, baik sebagian atau seluruhnya. Yang keempat, hukuman yang bisa memberikan efek jera dalam bentuk sanksi takzir. Hukuman itu bisa berupa tashhir atau pewartaan atau ekspos, denda, penjara, bahkan bisa sampai hukuman mati sesuai dengan tingkat dan dampak korupsinya. Sanksi penyitaan harta ghulul juga bisa ditambah dengan denda. Gabungan keduanya ini sekarang dikenal dengan pemiskinan terhadap para koruptor. Pelaksanaannya dilakukan oleh pemimpin yang tegas dan konsisten. Hal itu seperti dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jika Umar radhiyallahu an mendapati kekayaan seorang wali atau amil atau kepala daerah bertambah secara tidak wajar, beliau meminta pejabat tersebut menjelaskan asal-usul harta tambahan tak wajar tersebut. Jika penjelasannya tidak memuaskan, kelebihannya disita atau dibagi dua. Separuhnya diserahkan ke Baitul Mal. Hal ini pernah beliau lakukan kepada Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan, juga Amr bin As. Ibnu Abdir Rabbih dalam kitab Al-Iqdal Farid jilid 1 halaman 46 sampai 47. Ketegasan itu tetap dilakukan terhadap kerabat dan keluarga sendiri. Ketika melihat unta milik Abdullah bin Umar paling gemuk di antara unta yang digembalakan di padang gembalaan umum, beliau menyuruh Abdullah bin Umar menjual unta itu. Lalu kelebihan dari modalnya dimasukkan ke kas negara. Khalifah Umar menilai unta itu paling gemuk karena mendapat rumput terbaik, mengingat Abdullah bin Umar adalah putra khalifah. Pendengar rahimakumullah, fakta pencegahan dan pemberantasan KKN hari ini serasa makin mundur. Tentu akan berbeda jika sistem hukum atau pemerintahan Islam dan syariahnya diterapkan. Islam dan syariahnya yang diterapkan oleh penguasa dan aparatur yang bertakwa akan dapat secara tuntas mencegah dan memberantas KKN. Semua itu menegaskan penting dan mendesaknya penerapan syariah Islam secara kafah di tengah-tengah kita. Wallahu a'lam bishawab wa ahkam. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 228. Hukum untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi semakin jelas ya hukum ketika yang diberlakukan itu buatan manusia, lagi-lagi buatan manusia yang saya soroti, itu akan berpihak kepada yang membuatnya ataupun yang memberlakukannya, dan sudah banyak terbukti ya di berbagai belahan dunia ataupun di negeri kita sendiri bahwasanya hukum bagaikan pisau dapur. Apa maknanya? Kalau kepada lawan politik, kalau kepada oposisi, maka sangat tegas, sangat tajam ya, diberlakukan.
Namun sebaliknya, jika kepada kroni-kroninya, kepada saudara-saudaranya yang berbuat salah, maka hukum itu mandul, tumpul. Nah, inilah akibat penerapan hukum kufur di negeri-negeri kaum muslimin dan termasuk di negeri kita sendiri. Maka dari itu sudah semestinya lagi-lagi kita harus mencampakkan hukum kufur, kembalilah ke hukum syariah yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita petik dari buletin kali ini, ittaqud dzulma fa inadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa kita saksikan, kita simak bersama-sama reaction to Buletin Dakwah Kafa edisi 228, hukum untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.